Dani Dwi Astuti. Saya sendiri Yudan Terapi Pradana. Saya Ruku Fayahya dengan akhir. Nama saya Abizar Al-Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan juga Bapak Ibu dosen. Di sini kami akan membahas mengenai strategi kebijakan suku bunga Bank Indonesia dalam pengentasan kemiskinan dan juga penguatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan perspektif SDG 1 dan juga SDG 8. Paper ini akan membahas bagaimana kebijakan moneter Bank Indonesia melalui Inflation Targeted Framework atau ITF berperan dalam menjaga stabilitas harga, mendukung pengentasan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kedaulatan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Ini aku akan membahas mengenai bagaimana implementasi Inflation Targeted Framework atau ITF berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan nasional SDG 1. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih mendalam, alangkah baiknya kita mengenal apa itu Inflation Targeted Framework atau ITF. ITF merupakan kerangka kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia dengan menjadikan inflasi sebagai sasaran utama. Melalui BI Rate, Bank Indonesia berupaya mengendalikan jumlah uang beredar, permintaan agregat, serta ekspektasi inflasi dari masyarakat. Pengendalian inflasi ini menjadi hal yang sangat penting dan diperhatikan, karena inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat. Sehingga ketika harga kebutuhan pokok itu meningkat, atau harga kebutuhan pokok itu naik, maka masyarakat yang berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling dirugikan. Berdasarkan penelitian Hamzah, efektivitas penerapan ITF pada periode 2005 hingga 2022 mencapai 130,6% dan termasuk ke dalam kategori yang efektif. Keberhasilan tersebut membantu menjaga stabilitas harga sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Dampak positifnya terlihat pada tren penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Persentase penduduk miskin itu menurun dari 10,14% pada tahun 2021 menjadi 8,25% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa stabilitas harga yang dijaga melalui ITF turut mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, implementasi ITF tidak hanya mencapai stabilitas ekonomi, tapi juga turut mendukung tercapainya SDG 1 yaitu tanpa kemiskinan. Dalam perspektif bela negara, kebijakan ini turut menjadi bentuk perlindungan negara terhadap kesejahteraan rakyat melalui penjagaan daya beli masyarakat. Oke, baik, sebelumnya terima kasih kepada Dani yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Jadi kita sudah mengetahui bahwasannya apa itu ITF dan bagaimana cara kerjanya secara konsep. Nah, sekarang saya sendiri Yudan Terapi Pradana dengan NIM 143240124, yaitu mau mengajak teman-teman semuanya untuk masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam, yaitu apakah kebijakan ini itu benar-benar bekerja di lapangan, dan kalau bekerja, siapa yang paling merasakannya? Nah, karena sejujurnya angka inflasi yang terkendali itu bukan sekedar prestasi Bank Indonesia di atas kertas. Di balik angka itu ada harga beras yang nggak tiba-tiba melonjak, ada usaha kecil yang bisa tetap jalan, ada orang tua yang masih bisa bayar uang sekolah anaknya. Hal itulah yang sedang kita bahas kali ini. Nah, kalau kita mulai dari efektivitasnya, pada periode 2005 hingga 2022, rata-rata rasio efektivitas ITF mencapai 130,6%, yaitu masih masuk kategori sangat efektif. Inflasi memang sempat terguncang di 2022 akibat konflik Rusia-Ukraina dan kenaikan BBM. Akan tetapi, Bank Indonesia berhasil merespon dan membawa inflasi kembali ke level terendah di tahun 2024. Bahkan jadi salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20. Nah, dari sinilah kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu apa dampaknya terhadap perekonomian yang lebih luas? Karena stabilitas harga bukan tujuan akhir, melainkan fondasi. Buktinya, pada PDB Indonesia pulih dan kembali tumbuh di angka 5,03% pada tahun 2024 karena ditopang konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari separuh perekonomian kita. Yang artinya bahwasannya
ketika harga stabil dan daya beli terjaga, masyarakat dapat belanja dan roda ekonomi pun dapat berputar. Lalu, apakah dampaknya juga terasa sampai ke lapangan kerja? Jawabannya, ya. Tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,91% di tahun 2024 dengan lebih dari 144 juta orang yang tercatat bekerja, yaitu tertinggi pasca pandemi. Inilah merupakan wujud nyata dari SDGs 8, yaitu pertumbuhan yang bukan sekedar besar di angka, akan tetapi inklusif sampai ke akar rumputnya. Meski begitu, kita juga harus jujur bahwasanya lebih dari separuh tenaga kerja kita masih berada di sektor informal yang rentan dan minim perlindungan. Jadi, meskipun ITF sudah membangun fondasinya dengan sangat baik, akan tetapi rumahnya belum selesai dibangun. Nah, masih dibutuhkan koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang lebih kuat agar manfaat stabilitas harga ini tuh benar-benar bisa dirasakan sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Nah, jadi itulah tadi gambaran lengkap yang dapat saya sampaikan. Jadi, ETF itu terbukti dapat bekerja. Datanya nyata, tapi perjalanannya masih memang belum selesai. Menariknya, semua capaian yang baru saja kita bahas tadi, hal ini merupakan tidak terlepas dari tantangan eksternal yang datang dari luar negeri dan bisa menunjang stabilitas yang sudah susah payah dibangun. Dan itu nanti akan dibahas oleh teman saya, yaitu Yaya. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rugufa Yahya dengan NIM akhir 161. Nah, pada bagian ini saya akan membahas rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana respon ITF Bank Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal, terutama pada kenaikan suku bunga The Fed dan juga gejolak nilai tukar rupiah. Jadi, di era globalisasi ini, kondisi ekonomi di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi dunia. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah kebijakan suku bunga yang telah ditetapkan oleh The Fed, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, saat The Fed ini menaikkan suku bunga, maka banyak investor itu memilih untuk memindahkan dananya ke Amerika Serikat. Hal ini karena dianggap akan lebih menguntungkan. Akibatnya terjadi arus keluar modal atau capital outflow dari Indonesia yang dapat menekan nilai tukar rupiah. Kondisi ini pernah terjadi pada tahun 2018. Pada saat itu nilai tukar rupiah itu melemah hingga lebih dari 14.232 rupiah per US dollar. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia itu merespon dengan menaikkan BI rate secara bertahap hingga mencapai 6%. Hasilnya, inflasi tetap dapat dijaga pada level 3,13%. Selanjutnya, tantangan terbesar itu muncul di tahun 2022, di mana konflik Rusia dan Ukraina terjadi, dan juga adanya kenaikan harga energi dunia yang menyebabkan inflasi Indonesia itu meningkat hingga 5,51%. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia itu menaikkan BI rate, memperkuat operasi pasar terbuka, dan melakukan intervensi di pasar valuta asing. Kebijakan ini berhasil menurunkan inflasi menjadi 2,61% pada tahun 2023. Tekanan eksternal itu kembali terjadi di tahun 2026 ketika nilai tukar rupiah itu kembali menurun atau kembali melemah sekitar 17.883 per US dollar. Sebagai respon, Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate menjadi 5,25% untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan juga mengendalikan resiko inflasi impor. Selain itu, Bank Indonesia juga menerapkan berbagai langkah pendukung seperti intervensi pasar valuta asing, operasi pasar terbuka, dan juga pendekatan policy mix yang menggabungkan kebijakan moneter, makroprudensial, dan juga kebijakan fiskal. Bank Indonesia juga secara aktif menyampaikan komunikasi kebijakan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha agar ekspektasi inflasi masyarakat itu tetap terjaga. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ITF itu masih sangat relevan dan mampu beradaptasi terhadap berbagai tekanan global. Melalui kombinasi kebijakan yang tepat, Bank Indonesia dapat menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar sehingga perekonomian di Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian dunia. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abizar Al-Ghifari dengan NIM 1432400042. Nah,
pada bagian video ini saya akan membedah topik krusial bagi bangsa kita, yaitu strategi kebijakan suku bunga Bank Indonesia dalam pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, sebagaimana judul paper yang telah kami buat. Nah, secara khusus pada bagian video ini saya akan menjawab satu pertanyaan besar pada rumusan masalah keempat dari paper kami, yaitu bagaimana sinergi antar kerangka kebijakan Bank Indonesia dapat memperkuat kedaulatan ekonomi kita sebagai wujud nyata bela negara. Mari kita simak pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke analisis, mari kita pahami dulu nih dasarnya. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dari Soloswan, kemajuan teknologi dan akumulasi modal adalah pilar utama output ekonomi. Nah, namun Todaro dan Smith mengingatkan kita bahwa pertumbuhan saja tidak cukup jika tidak didistribusikan secara adil. Nah, disinilah peran Inflation Targeting Framework atau ITF Bank Indonesia ini menjadi vital. Nah, sebagai stabilitas harga yang dijaga melalui ITF yang menciptakan iklim investasi yang kondusif. Nah, hal ini juga searah dengan penelitian dari Susanto dan Pangesti bahwa inflasi yang rendah ini adalah daya ungkit terkuat untuk menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan. Nah, selaras dengan semangat SDGs 1 dan SDGs 8. Selanjutnya, sekarang mari kita bedah bagaimana sih analisis utama kita nih ya, yaitu sinergi dan kedaulatan ekonomi. Nah, yang pertama ini ada koordinasi moneter fiskal, yaitu di mana Bank Indonesia tidak berperan sendirian. Nah, sinergi antar Bank BI dan Kementerian Keuangan dalam policy mix itu adalah tulang punggung stabilitas makro kita melalui tim pengendalian inflasi pusat, yaitu TPIP, dan yang daerah ini adalah TPID. Nah, inflasi dijaga agar tidak menggerus daya beli rakyat kecil. Nah, mengapa ini penting? Nah, karena ITF tidak bisa mengendalikan harga pangan itu sendiri, butuh intervensi fiskal seperti subsidi dan stabilisasi harga. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada kemandirian moneter sebagai bela negara. Dalam perspektif bela negara, kemandirian moneter wujud kedaulatan saat Bank Indonesia mampu menjaga nilai rupiah dan inflasi dari tekanan global, seperti kenaikan suku bunga The Fed. Di saat itulah BI melindungi masyarakat dari lonjakan harga meskipun rupiah sempat tertekan pada tahun 2026 ini, pada saat bulan ini, yaitu bulan Juni ini ya terutama ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai turun. Oke, koordinasi yang kuat menjadi ekspektasi inflasi tetap aman ya. Selanjutnya yang ketiga ini ada sinergi dengan program pemerintah, yaitu inflasi yang terkendali memastikan bantuan sosial seperti PKH, kartu sembako nilainya tidak tergerus. Nah, hasil nyatanya ini dari penduduk miskin kita dari 9,03% di Maret 2024 menjadi 8,47 ya, 47% ya teman-teman di Maret 2025. Nah, ini merupakan penurunan tajam ini terlihat justru di wilayah pedesaan yang paling rentan. Nah, selanjutnya sampailah kita di bagian akhir. Berdasar pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan sinergi antara ITF Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah melalui TPIP dan TPID terbukti efektif menjadi pelindung ekonomi nasional. Nah, koordinasi ini tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara nyata, tapi juga merupakan manifestasi nyata dari kemandirian moneter sebagai bentuk bela negara di era modern. Namun tantangan ini masih ada. Ke depan pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperkuat koordinasi lintas sektor secara lebih terstruktur. Terus juga kita harus mengintegrasikan indikator kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja langsung ke dalam mekanisme pengendalian inflasi. Selain itu, akses pembiayaan KUR bagi UMKM perlu terus diperluas agar kedaulatan ekonomi ini benar-benar dirasakan hingga lapisan terbawah. Nah, ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang mandiri. Dengan sinergi yang solid, kita tidak hanya mencapai target SDGs, tapi juga menjaga kedaulatan bangsa. Saya Rizal Ghifari, terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Mari kita terus berkontribusi bagi ekonomi Indonesia. Indonesia Jaya. Ciao!